Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Di dalam dunia yang dipenuhi dengan warna hitam dan merah, udara kotor melonjak dan berputar-putar di langit. Suhu di suatu tempat akan tiba-tiba meroket dari waktu ke waktu. Itu pasti karena lava merah gelap yang meledak di bumi dan mengalir keluar dengan liar. Tiba-tiba, seberkas cahaya ungu menyala di udara tanpa tanda-tanda sebelumnya. Bagian yang menakjubkan tentang itu adalah bahwa cahaya ungu benar-benar membeku di udara, sebelum perlahan-lahan berpisah ke dua sisi, menciptakan sesuatu seperti gerbang. Dua sosok muncul di dunia hitam dan merah ini sambil berpegangan tangan. Armor putih tembus pandang menutupi seorang pria muda. Mahkota yang disematkan 9 batu permata di kepalanya tampak begitu mempesona. Begitu dia muncul, cahaya putih dari armor dengan mudah mengusir semua udara kotor di dunia hitam dan merah ini. Sesuatu yang lebih menakjubkan terjadi pada gadis yang tangannya dipegangnya. Gadis itu sangat cantik dengan rambut panjang dan longgar. Dia hanya melayang di samping pria itu, tetapi tubuhnya memancarkan aura murni dan menyegarkan. Dalam dunia hitam dan merah, semua udara kotor akan dimurnikan dalam jarak sepertiga meter darinya. Saya akhirnya menemukan tujuan melalui aura yang tertinggal di garis keturunan Hauiwe. Apakah orang yang mengenakan Armor of Eternity and Creation Long Hao Shen? Orang di sampingnya jelas Chai'er. Chai'er berkata dengan lembut, Hao Shen, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Menurut informasi yang Hauiwe tinggalkan kepada Anda, dia seharusnya sudah memulai kelahirannya kembali jika dia bisa. Long Hao Shen mengangguk, Hauiwe pasti akan kembali. Tidak hanya simbol penyegelan yang ditinggalkannya pada saya sebelum kematian membekukan kultivasi saya pada 999.999 energi spiritual, itu juga memberitahu saya bahwa Hauiwe dapat dilahirkan kembali. Jika tebakanku benar, dia meninggalkan simbol itu padaku jadi aku bisa menggunakan metode yang sama untuk menyegel Hauiwe setelah dia terlahir kembali. Bahkan jika sisa jiwa kehancuran Austin Griffin terlahir kembali di tubuh Hauiwe, itu tidak akan bisa menjadi cukup kuat selama aku menyegel kultivasi Hauiwe selamanya, jadi Dewa Murka Surgawi, Chimera berkepala 9 tidak akan muncul. Pada hari itu, Long Hao Shen, Hauiwe dan Kaisar Dewa Iblis bekerja sama dan akhirnya membunuh kepala penghancur Austin Griffin. Hauiwe juga mati karenanya. Sebelum dia meninggalkan simbol di Long Hao Shen, menyegel kultivasinya selamanya. Dengan kata lain, Long Hao Shen tidak perlu khawatir tentang kematian setelah menjadi dewa. Kaisar Dewa Iblis bunuh diri, membawa surat istrinya ke dunia berikutnya untuk mencarinya, yang paling dicintainya. Dari aspek tertentu, dia tidak benar-benar mati. Kultivasinya sudah mencapai tingkat dewa. Meskipun dia tidak memiliki posisi dewa, jiwanya sangat kuat. Mungkin dia benar-benar akan dapat menemukan jiwa istrinya. Dengan kematian Kaisar Dewa Iblis dan kehilangan semua pilar Dewa Iblis, para iblis telah kehilangan pemimpin mereka. Semua kekuatan mereka akan menurun seiring berjalannya waktu, seperti yang dikatakan Kaisar Dewa Iblis. Ketika Long Hao Shen bangun, dia berdiskusi dengan hati-hati dengan Moon Demon God Agares. Agares kembali ke iblis dan mengatur kembali kekuatan mereka yang tersisa, menarik kembali ke laut. Mereka mengembalikan setengah dari wilayah manusia pada awalnya. Seiring berjalannya waktu, iblis hanya akan diintegrasikan ke dalam manusia setelah kehilangan pilar Dewa Iblis. Setahun berlalu dengan sangat cepat. Long Hao Shen dan Chai'er, Sima Xian dan Bunga Putih Kecil, Lin Xin dan Li Xin, Han Yu dan Wei Yang, Zhang Fangfang dan Wang Yuanyuan, Chen Yinger dan Yang Wenzhao semuanya mengikat ikatan pernikahan. Di bawah bujukan Long Hao Shen, Bai Yue yang menderita pukulan fisik dan emosional yang berat akhirnya memaafkan Long Xingyu. Long Xingyu kembali ke kota Odin bersamanya dan menetap di sebuah pondok kecil di Gunung Odin. Pada saat yang sama, Long Xingyu mencabut perjanjiannya dengan tahta surgawi dari Doom and Slaughter, memberikannya kepada Yang Wenzhao. Dia bilang dia ingin menggunakan paruh kedua hidupnya untuk menebus Bai Yue. Dia bukan lagi seorang ksatria suci, hanya suami Bai Yue. Ketika Long Xingyu telah mengorbankan hidupnya untuk Long Hao Shen, baik Bai Yue dan Long Hao Shen telah memaafkannya. Bagaimanapun, darah mengalir lebih kental daripada air. Setelah pertempuran besar, Long Hao Shen yang terkenal di dalam Temple Union naik ke batasnya. Dia secara terbuka diakui sebagai pahlawan terbesar dalam sejarah manusia. Dengan tahun itu,
Long Haoshen mengabdikan dirinya untuk mengatur manusia di bawah bantuan petinggi dari 6 kuil setelah menikah. Dia terus-menerus mengambil kembali wilayah dari iblis dan juga menangani urusan internal persatuan kuil dengan tertib. Semuanya telah memasuki jalan yang benar. Pada saat ini juga Long Haoshen menyarankan bahwa ketua serikat akan memegang posisi tersebut untuk jangka waktu 5 tahun, dengan pemilihan di antara untuk memilih ketua, wakil ketua dan anggota dewan yang baru. Mereka bisa menjabat paling banyak 2 periode. Dengan menghilangnya kegelapan, benua itu masih belum mencapai kedamaian sepenuhnya. Long Haoshen perlu melanjutkan sebagai ketua serikat pekerja. Untungnya, dia telah menetapkan tenggat waktu untuk pekerjaan ini. Setelah 9 tahun, dia akan benar-benar bebas. Dia bisa pergi bepergian dengan Chai'er, bahkan mengunjungi alam lain. Bagi Long Haoshen, belas kasihan terbesarnya adalah Haoiwei. Setahun telah berlalu, jadi jika Haoiwei bisa mengalami kelahiran kembali, dia seharusnya kembali. Dan, Long Haoshen telah membuat persiapannya untuk kelahiran kembali Haoiwei. Long Haoshen berhenti di udara dengan Chai'er. Dia mengeluarkan seruan bergema di langit dan dalam waktu kurang dari 1 jam, 10 Raja Undead berkumpul. Merasakan bagaimana aura Long Haoshen begitu kuat sehingga mereka tidak bisa lagi menentangnya, 10 Raja Mayat hidup menyambutnya dengan sopan. Long Haoshen berbicara kepada mereka selama 1 jam, yang kemudian mereka bubar. Bisakah mereka benar-benar dipercaya? Chai'er berkata kepada Long Haoshen dengan sedikit khawatir, bagaimana jika mereka melakukan sesuatu yang buruk pada Haoiwei setelah menemukannya? Apa yang kita lakukan? Long Haoshen menggelengkan kepalanya dengan lembut, kamu tidak mengerti apa yang mereka inginkan. Bagi mereka, mereka bahkan akan rela menyerahkan api jiwa mereka jika dunia ini bisa mendapatkan kembali aura kehidupan. Karena itu, Haoiwei sebagai Austin Griffin yang telah menghancurkan semua kehidupan di dunia ini. Alasan mengapa kami datang ke sini adalah agar saya bisa menebus dosa Haoiwei dengan kemampuan terbaik saya. Saya percaya Raja Mayat hidup tahu apa yang terbaik untuk mereka. Mereka memulai pencarian mereka. Mari kita mulai juga. Saat dia mengatakan itu, Long Haoshen turun dengan Chai'er sampai dia mendarat di tanah. Merasakan udara beracun di dunia hitam dan merah ini, Long Haoshen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Penghancuran akan selalu jauh lebih mudah daripada penciptaan. Dengan kilatan lampu hijau, peri dewa Ye Xiaolei diam-diam muncul dari batu permata di dada Long Haoshen. Apakah ini tempat yang kamu bicarakan? Udara yang busuk, apakah itu benar-benar mungkin di sini? Long Haoshen mengangguk tegas, saya percaya itu mungkin. Demi Haoiwei, dan juga untuk membiarkan kehidupan berkembang di alam ini, saya harus melakukan semua yang saya bisa. Ye Xiaolei mengangguk, kalau begitu mari kita mulai. Armor of Eternity and Creation pada Anda memiliki aura Dewa Pencipta. Jika ada orang yang bisa menyelesaikan prestasi ini, kamu mungkin satu-satunya. Long Haoshen tersenyum, kalau begitu biarkan aku memainkan peran sebagai Dewa Pencipta untuk alam ini. Chai'er memisahkan tangannya di depan dadanya. Bunga teratai berkembang putih murni terbang di udara satu persatu. Perlahan-lahan, bola cahaya putih mengembang di udara, memurnikan semua kotoran di sini. Tak lama, ruang setinggi 1000 meter kali 3000 meter persegi telah sepenuhnya dimurnikan oleh aura domain pemurnian. Udara menjadi jauh lebih segar. Long Haoshen bergerak dengan cepat dan tanah mulai bergemuruh. Tanah hitam yang keras secara bertahap hancur, sementara retakan dengan lava secara paksa disegel dan dipaksa turun oleh Long Haoshen. Setelah itu, petak besar tanah tersebar di udara. Ini adalah tanah dari Sengmo Dalu. Bau tanah yang berat mulai menyebar ke seluruh area. Ye Xiaolei memancarkan cahaya hijau yang kabur saat aura kehidupan yang padat menyatu ke dalam tanah saat jatuh. Tanah hitam secara bertahap digantikan oleh warna kuning tanah. Aura kehidupan yang padat berakar di tanah. Long Haoshen mengeluarkan raungan di langit dan tubuhnya melepaskan bola cahaya kemasan. Perlahan-lahan naik ke udara seperti matahari kemasan, tergantung di sana. Setelah energi spiritual yang solid dan terkonsolidasi menjadi tetap di udara, ia melepaskan aura cahaya yang padat. Dengan budidaya Long Haoshen, matahari miniatur yang dia ciptakan bisa bertahan selama sebulan tanpa padam setidaknya. Long Haoshen menyebarkan benih yang sudah dia siapkan ke tanah. Setelah itu adalah air. Air lembut bertebaran di udara, seperti hujan deras setelah kemarau. Ini bukanlah akhir.
Setelah melakukan semua ini, Long Haoshan menggunakan mantra terlarang hujan suci, membuat hujan emas turun sekali lagi. Pada saat yang sama, dia telah memanggil Raja Eastern yang bekerja sama dengan Ye Xiaolei, mengisi seluruh wilayah dengan aura kehidupan yang padat. Secara bertahap, kecambah hijau muncul dari tanah dengan kecepatan yang mengejutkan. Dengan masukan dari begitu banyak aura kehidupan dan nutrisi sinar matahari dan air, mereka mulai tumbuh dengan cepat. Itu adalah tunas pohon. Akar mereka mulai meluas ke tempat yang lebih dalam. Saat mereka menyerap aura kehidupan yang padat, mereka juga mulai mengeluarkan aura kehidupan mereka sendiri. Long Haoshan telah memilih spesies pohon yang memiliki vitalitas paling tinggi, namun juga sangat tahan terhadap lingkungan. 2 jam kemudian, sebuah hutan muncul diam-diam di sana. Di bawah penerangan matahari, mereka secara otomatis memurnikan udara di dalam wilayah yang diselimuti oleh domain pemurnian. Pada titik waktu tertentu, sejumlah besar undead mulai berkumpul di luar dunia hijau ini. Emosi yang tak terlukiskan melonjak dalam api jiwa mereka. Night of Judgment of the Dead tiba bersama Lich King. Melihat tanaman hijau dan merasakan aura kehidupan yang padat, mereka benar-benar gembira. Melihat semua mayat hidup di luar domain pemurnian, Long Haoshan berkata dengan sungguh-sungguh, di masa lalu, Austin Griffin membawa kehancuran ke dunia ini. Saya ingin menebus dosa-dosanya. Hari ini hanyalah permulaan. Saya akan menggunakan tindakan saya untuk menunjukkan kepada Anda bahwa aura kehidupan akan bangkit di alam ini sekali lagi. Debu yang berat dan kotor serta awan beracun di udara telah menghalangi sinar matahari yang sebenarnya. Saya berencana menggunakan 1 dekade untuk secara bertahap memurnikan dan membersihkannya, sehingga sinar matahari nyata akan jatuh di tempat ini. Alam ini tidak kekurangan air. Hanya saja sebagian besar telah terkubur jauh di bawah tanah oleh lahar itu tanah. Saya percaya bahwa hari ketika saya mengeluarkan air dari bawah dan sinar matahari dari atas akan menjadi hari ketika alam ini mendapatkan kembali aura kehidupannya. Aku, Long Haoshan, bersumpah mulai saat ini bahwa selama aku masih hidup, alam ini akan mendapatkan kembali aura kehidupannya dan rantai makanan yang lengkap akan mulai berkembang. Saya tidak tahu berapa lama proses ini akan berlangsung, tetapi yang bisa saya katakan adalah bahwa saya akan melakukan semua yang saya bisa. Saya tahu bahwa kemungkinan besar Hwiwe akan dilahirkan kembali ke dunia ini, tetapi mungkin juga dia tidak akan dilahirkan kembali lagi. Tapi apapun yang terjadi, janjiku hari ini tidak akan berubah. Saya hanya berharap jika Anda menemukannya, tolong jangan menyakitinya bahkan jika Anda menyembunyikannya dari saya. Pada hari ketika saya menyelesaikan janji saya, tolong berikan Hwiwe kepada saya, oke? Night of Judgment of the Dead dan Lich King terbang perlahan. Melihat pohon-pohon kokoh yang tumbuh dari tanah, mereka tiba di tepi domain pemurnian dan perlahan-lahan jatuh dengan satu lutut. Kamu adalah dewa pencipta kami. Saya bersumpah dengan semangat saya bahwa jika Austin Griffin dilahirkan kembali, kami pasti akan membawanya ke hadapan Anda, kata Night of Judgment of the Dead dengan hormat. Dengan sekejap, Long Haoshan telah meninggalkan domain pemurnian. Dia secara pribadi membantu Night of Judgment of the Dead dan Lich King berdiri. Terima kasih telah mempercayaiku. Saya akan menggunakan tindakan saya untuk memenuhi semua yang saya katakan. Sekarang, saya harus melanjutkan pekerjaan saya. Jika memungkinkan, tolong minta bawahan Anda untuk membantu, sehingga aura kehidupan dapat dihidupkan kembali di dunia ini. Seperti yang Anda perintahkan, sebagai Night of Judgment of the Dead berteriak, semua mayat hidup membungkuk ke arah Long Haoshan. Long Haoshan melemparkan pandangannya ke kejauhan dan bergumam, Hwiwe, aku di sini. Kamu ada di mana? Lebih dari 5.000 kilometer jauhnya, di dalam lubang gunung kecil, sebutir telur yang bersinar dengan warna ungu samar jatuh saat memantul dari bebatuan. Retakan kecil mulai muncul di telur dan kepala kadal segitiga kecil muncul dari retakan dengan susah payah. Sirip.